Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan li tanawulil jannah min babi husnil khatimah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu Al-Hujjah ini di Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini merupakan sebuah wasilah bertawasulnya kita kepada Allah dengan amal soleh yang mudah-mudahan Allah menjadikan banyak kemuliaan buat kita agar lebih baik ke depannya nanti insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas sebuah judul merangkai ibadah memetik pahala di bulan Ramadan. Iya, merangkai ibadah memetik pahala di bulan Ramadan ini lebih mengarah kepada hadis yang mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadanan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, imanan, ihtisaban, hitung-hitungan pahala. Artinya dia paham apa manfaat puasa dan lain sebagainya. Tentu dia mengerti tentang keutamaan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Hadis ini menjelaskan kepada manusia bahwa salah satu kebutuhan hidup itu kepada Allah adalah membuat Allah ampunkan kita. Karena apa artinya hidup ini kalau kita enggak mendapat ampunan Allah? Dan kita tahu bahwa surga yang kita inginkan ini, ya surga yang kita inginkan ini datang karena ampunan. Ya. Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidzambin wahid. Kita tahu Adam dan Hawa yang pernah di sorga keluar dari sorga karena sebuah dosa, sehingga satu dosa pun bisa mengharamkan orang masuk surga, apalagi kalau banyak. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan dosanya yang telah lampau. Ini kan satu kemuliaan Ramadan. Maka kalau orang sudah tahu seperti itu, dia akan ihtisab. Bagaimana caranya ihtisab ini? Bahasa kita yang merangkai tadi, mengambil semua kebaikan. Mungkin kita bukan penghafal Quran, cuma paling tidak kita pengen
menjadi orang yang bisa menjadi bagian orang menghafal Quran, imam menyekolahkannya, memfasilitasikan Qurannya, bangunannya atau apanya. Ya seperti yang direncanakan akan ada santunan nanti insya Allah tanggal 9 katanya. Ayo partisipasi. Kita bukan orang yang mungkin bisa datang langsung, cuma ada yang mendekati kita. Ini kan Masya Allah. Karena Ramadan ini dibuka semua kebaikan, gampang orang untuk berbuat baik. Untuk sekolah apalagi udah mentok, udah susah deh. Cuma paling tidak kita fasilitasi sekolah buat orang yang mau menuntut ilmu di sekolah tersebut. Apapun yang didapat orang di sekolah itu, pahala kita, di pahala mereka pahala kita. Ya, kayak orang yang mungkin nggak sempat baca Quran karena mau bilang apa, kita nggak bisa cemooh. Entah mungkin dia nggak bisa baca atau mungkin waktu tersetting hidup sibuknya di bulan Ramadan. Ya, mau bilang apa? Ya. Kemudian dia manfaatkan bacaan imam. Kata Rasul kan, qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam ya bacaan makmum. Maka terawih dia cari yang bacaannya bagus dan panjang. Sehingga apa yang imam baca pahalanya pahala dia. Cerdas nih orang. Ya. Jadi kalau sampai orang pengen yang ngepot, terawih pengen yang ngepot aja pengen. Ini nggak tahu dahsyatnya pahala. Abisnya nggak kuat start sejam krekek di belakang. Oh, iya, ya modal 1 jam dapat pahala banyak susah amat sih ya. Hitung-hitung latihan upacara dah kita kalau begitu mah. Ini orang-orang yang cerdas, paham. Di sisi lain, kalau punya rezeki dia ke Masjidil Haram. Apalagi syekh yang baca, dia di belakangnya. Udah rokaatnya aja 100.000 kali lipat ketimbang masjid lain kan? Nabawi 1000 kali lipat. Bacaan syekh itu Masya Allah, ilmunya, tilawahnya, tadarusnya, pemahamannya, itu pemahaman apa yang dia di belakangnya, makmumnya. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini namanya merangkai semua. Ya. Tapi tentunya untuk bisa merangkai itu ya harus disampaikan bahwa setiap orang yang ingin merangkai pahala di bulan Ramadan paling tidak dia menjadi orang yang harus mengetahui ada keutamaan Ramadan yang nggak dimiliki oleh bulan lain. Ya jadi dia ini tergolong orang yang menunggu Ramadan. Ya kerjaan dia nggak banyak, salah satunya nungguin Ramadan gitulah. Pas Ramadan datang tuh bahagianya Masya Allah. Ya orang yang bahagia dengan kedatangan Ramadan kan janji Allah banyak banget. Tapi kalau memang dia nggak menanti Ramadan karena nggak paham tentang hikmah Ramadan, ya mau bilang apa Ustaz? Ya udah kasih tahu aja 3 keutamaannya. Yang pertama, Ramadan itu beda sama bulan lain. Kenapa? Karena Ramadan bulan Al-Quran. Siapa yang bilang? Allah. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah yang bilang bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an tadi. Bulan Ramadan bulan Quran. Yang bilang bulan Ramadan bulan Quran siapa? Allah. Bulan lain gak ada yang Allah sebut begitu. Bukan berarti bulan lain kita gak boleh ngaji, boleh. Cuma kalau Allah sudah sebut sebuah nama dalam Quran, itu dahsyat maksudnya. Kayak Allah bersumpah demi waktu, saking dahsyatnya waktu itu kan. Sampai banyak orang-orang pintar mengatakan waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak manfaatkan kita yang tertebas. Betul, karena dahsyatnya waktu. Atau makanan-makanan yang disebut di Quran itu ya, yang namanya madu, setuju lah orang manapun namanya madu tuh bagus. Nggak ada orang bilang madu tuh nggak bagus, nggak ada. Di mana di Quran? Ya, di Quran itu disebutkan watul mamduh, wazilim mamduh, wa ma'in maskub. Ya, tolh itu buah yang bersusun pisang namanya. Pisang itu makanan sorga. Apel makanan sorga.
timun suri labu tuh makanan sorga, masya Allah ya. Abis ini laku udah tukang buah dah ya. Ya nggak apa-apa, harus tahu ya. Itu semua Allah, kalau Allah sebut tuh manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak ya. Nah, disampaikan dalam Quran ini berbagai macam kemuliaan. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul man nusabbita bihi fuadak. Bahkan Allah kabarkan hikayat tentang para nabi dan rasul, kalau kamu pelajari tentang mereka, nusabbita bihi fuadak, membuat hatimu tenang. Hatimu mantap. Kenapa? Karena ujian yang kau rasa tidak seberat yang dirasa oleh orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Ini hikmahnya dalam benar ya. Makanya Rasul pun ajarkan untuk memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Itu keutamaan yang jelas lah. Belum lagi Nabi mengatakan per huruf dikali 10. Kalau bulan lain enggak, satu huruf satu. Bulan Ramadan per huruf 10. Jadi kalau kita di belakang imam satu juz, itu berapa ribu huruf satu juz itu? Dikali 10. Pahala imam, pahala kita loh. Belum lagi ngejawab azan Isya. Ya, pahala orang azan, pahala orang yang menjawab azan itu pahala imam, pahala muazin. Pahala muazin itu sejauh suaranya. Imam kita menjawab atau kita berikan mic buat masjid-masjid yang masih kurang bagus mic-nya. Sehingga azan berkumandang sampai ke pelosok kampung. Orang datang ke masjid, tiap langkahnya itu pahala buat orang yang ngasih. Gampang banget ya, nggak pakai dolar kita bisa masuk surga. Makanya kalau kita nggak manfaatin itu rugi. Itu merangkai, itu ihtisab. Yang kedua, bulan Ramadan itu banyak kemudahan. Kalau bahasa Allah sih, bahasa Rasul untuk disampaikan kepada umat ini, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufiddati syayatin wa maradatil jin. Katanya kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya kita nggak usah membahas cara buka tutupnya lah, ya. Kreket, bruk, klek, nggak usah begitu ya. Itu gaib. Kita nggak pernah tahu gimana tuh pintu kebuka, tuh pintu ketutup. Tapi memang bocorannya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Hikmahnya surga terbuka artinya banyak kemudahan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalamnya. Di bulan Ramadan berbuat baik gampang. Orang sana bilang gampil, sebelah sana bilang encer gitu ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Pokoknya judulnya gampang udah. Kita mau ngaji dikali 10 per huruf. Kita mau bertobat, emang Allah ampunkan tiap malam itu satu orang dari neraka karena perbuatan dosanya. Puasanya itu sendiri as-saumu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu junnah, perisai, protektor orang yang melakukannya, terproteksikan orang ini dari neraka ya. Karena dia tahu sekali ini puasa pelindung dirinya. Yastajinnu bihal abdu minan nar, terlindungi si pelaku dari neraka, jilatan apinya. Bahkan ada hadis yang menguatkan hadis tadi mengatakan bahwa man soma fi sabilillah ba'dallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa sekali saja, enggak bicara Ramadan, pokoknya semua puasa. Orang yang berpuasa sekali saja karena Allah pastikan wajahnya itu jauh dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan ja'alallah bainahu wa bainan nar khandakan. Allah jadikan antara dirinya dengan neraka parit yang membedakan antara dia dengan neraka. Ini hikmahnya banyak banget.
Ya sayang kalau kita nggak betul puasanya sayang. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kita rangkai itu. Karena jujur saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ya sebenarnya tergantung mindset otak kita sih ya. Orang kalau nganggap puasa ini berat ya berat. Berat ya gimana nggak berat Ustaz? Karena lemes Ustaz puasa ya sama saya juga lemes gitu ya. Terus apa kayak nggak tertarik macam-macam Ustaz? Ya memang sama begitu. Makanya saya jadi malas mandi, malas bersih-bersih, malas sikat gigi. Wah itu mah kacau dah kalau begitu ya. Orang boleh puasa itu cuma masalah nggak makan siang doang. Makan pagi kan udah sahur. Makan siang ditarik sore, cuma masalah makan siang doang. Berarti kalau kita bisa menghindari siang selesai. Berarti ini pagi gini nih. Nah, aduh, pagi gini banyak setan nih. Ini negeri kan heterogen orangnya ya, mau bilang apa ya? Nggak semuanya Islam. Makanan-makanan yang memang suka jadi teman kita kalau pagi itu ngegoda pagi betul-betulnya. Saya itu orang yang punya hobi nggak pernah membatasi rasa gitu loh. Kalau jalan saya dari Jakarta, dari mana? Dari Bogor itu berhenti di mana aja tergantung keinginan gitu. Yang penting nggak terlambat lah gitu ya. Kalau hari biasa yang saya sering mampirin itu kalau nggak soto mie Bogor ya bubur ayam Cirebon gitu ya. Itu memang ujian tuh menjelang duha tuh di situ tuh ya. Ya haus terasa ketika matahari menyengat, adaptasi tubuh. Padahal kalau udah habis jam 12 mah nggak ngaruh. Ya. Makanya nanti kalau bulan Syawal usahakan langsung dulu dah Syawal. Karena kalau diundur waktu godaannya banyak urusannya. Udah puasa jam 9 Kang Pangsit lewat tok. Tadi nggak lewat, dia lewat sekarang. Ada aja ya. Mana yang biasa nggak dagang dia dagang lagi gitu ya. Begitulah ujian-ujian berat ya. Nah di bulan Ramadan punya rem kita. Ada protektor diri, terlindungi kita, nggak tertarik ujiannya cuma pagi kok. Sehingga yang namanya aktivitas di bulan Ramadan tuh nggak berhenti. Jangan kita identikan ibadah dengan berhentinya aktivitas, jangan. Kayak orang suka mengatakan, kami orang Islam, hari liburnya itu Jumat, ngarang. Dari zaman Nabi juga ada hari Jumat, tapi nggak ada yang bilang Jumat tuh holiday, nggak ada. Nggak ada. Bahkan ayat mengatakan kalau sudah selesai sholat Jumat, fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi, ambillah rezeki Allah. Perintah suruh kerja hari Jumat. Ini suka ada yang ngarang-ngarang nih, orang-orang Khawarij, ya suka ngarang-ngarang ayat itu ditafsirkan menurut pendapatnya. Padahal justru ibadah dibarengi dengan aktivitas dunia ini menjadi penjaga. Makanya orang kalau bulan Ramadan kerja yang biasa menghalalkan yang haram, Ramadan takut. Saya perhatiin betul lah, kan saya setiap hari pakai motor. Ini pelanggaran lalu lintas nyaris tidak ada. Ini sampai siang sampai sore ini ya. Kalau sore ke sana udah lain cerita lagi dah ya. Siang ini insya Allah itu orang berhenti lampu merah, pas banget garis. Saya suka bercanda, nggak majuan Ramadan melanggar. Itu busway kosong, lihat dah. Oh kalau hari biasa orang busway dipakai juga sama kendaraan umum. Oh, Masya Allah orang takut melanggar, ini Ramadan dahsyat. Betul-betul. Ya nggak usah kita lah, saya sering sampaikan kita yang orang baik yang jelas tahu hukumnya. Orang jahat aja ogah jahat di bulan Ramadan. Nyolong yuk, entar dah nunggu buka. Gitu. Mau nyolong nunggu buka. Yang biasa ngomongin orang nih nggak mau ngomongin lagi. Sini gini. Emang di gini kan suka ada ngegrup tuh kalau ngomongin orang tuh ya. Ada yang nyaut Ramadan. Terus astagfirullah macam-macam ada ASTRGLH ada macam-macam ya. Terus ada yang nyaut to be continue after maghrib. Udah nggak puasa. Ya, ini puasa kalau dibarengi sama aktivitas punya rem. Masalah korupsi waktu, materi, lawang wudhu saja kita nggak berani minum sedikit juga, buang ludah mulu. Kenapa sih? Ada air gitu ya. Nggak ada air kering dong ya. Kan kita niatnya kumur bukan minum ya.
berarti bekas air itu nggak membatalkan. Ini orang kalau udah mulai puasa kurang baik, nggak mau masuk tuh air, ya masukin aja nggak apa-apa. Setelah jangan diminum gitu ya. Kan kalau kita buang kan pasti ada bekasnya kan. Jangan jadi was-was. Ini kita suka was-was sih. Kita juga sih yang gara-garanya nyisainnya banyak. Dikit doang dikeluarinnya gitu ya. Sisa. Kita nggak berani melakukan itu. Alasannya simple, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Kalau sudah tahu seperti itu, ini pegang nih puasa. Ini puasa protektor, junnah yastajinu bihal abdu minan nar. Terlindungi ini si pelaku dengan kemaksiatan karena puasa. Ya, kalau sudah tahu begitu, di luar Ramadan jangan males dah nama puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud. Karena dia tahu terlindung dengan puasa. Ya, keutamaannya banyak. Itu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Terbuka pintu sorga, tertutup pintu neraka. Bikin dosa susah, berbuat baik gampang. Ya, kita mau bantu orang susah, fakir miskin pada datang. Waktu hari biasa nyari sama susah, betul ya? Sekarang semua mengajukan diri. Ya, sampai kadang-kadang depan rumah siap diberi. Kita kalau keluar tuh sampai gerobak pun disewain buat nampung mereka untuk membantu gampang. Walhasil buat kita mudah membantu mereka mudah. Ya udah bantu aja, mau muda mau tua, kalau miskin bantu. Nggak usah bawel, kadang-kadang kita suka bawel ya. Masih muda minta-minta, udah deh. Mana kita tahu dia punya penyakit yang nggak bisa kerja, betul? Udah, dia kalau nggak miskin nggak minta, sudah bantu. Jangan pakai ngasih tapi sambil pakai embel-embel gitu ya, jangan. Kita nggak pernah tahu walhasil dia orang susah. Buat kita pahala, kalau dia berbohong dia tanggung dosa, selesai. Bantu aja, bantu jadi enteng, hidup jadi enteng ini ya. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Cuma di bulan Ramadan setan diikat, maradatil jin dibelenggu. Karena setan umum sifatnya. Sering saya sampaikan di beberapa kajian bahwa setan itu dua golongan, jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Ini setan dua golongan. Tapi kalau setan dari golongan jin, Nabi mengatakan wa maradatil jin. Dibelenggu tuh jin. Jadi jin diikat. Yang ikat siapa? Allah. Tapi kalau setan dari golongan manusia, diikatnya dengan puasa. Ya, diikatnya dengan puasa. Makin baik puasanya, makin terikat setoniahnya, syahwatnya. Makanya Nabi mengatakan puasa itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Puasa itu mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu. Ya, asal puasanya betul. Dia digoda sama orang, dia berkata, "Afwan, ini imru'un shaim." Maaf, saya orang lagi puasa. Enggak terpancing. Enggak. Orang makan juga dia enggak tertarik, paling astagfirullah. Tolong makan jangan di sini ya. Atau melihat orang makan tuh enggak tertarik, cuman aduh. Kalau hari biasa kan sampai ngelonggok, apa sih yang dimakan gitu ya. Kalau sekarang, astagfirullah. Ini kan bukti ya, bukti bahwa Allah inginkan kita paham puasa itu memprotek orang yang melakukannya. Tapi kalau setan dari golongan manusia diikat sama puasa, dari golongan jin Allah yang ikat. Makanya bulan Ramadan ini berbuat baik gampang. Dan keutamaan yang terakhir itu yang ketiga, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Yakni ada tuntunan bahwa cuma di bulan Ramadan ini ada syariat yang namanya Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar. Cuma di bulan Ramadan, bulan lain gak ada. Cuma di bulan Ramadan. Makanya kalau orang tahu bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dia menghitung hari dari awal Ramadan, akhir Sya'ban sampai ketemu tanggal. Walhamdulillah jamaah, ini tahun kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui jumlah bilangan puasa. Tidak ada khilaf antara dua organisasi besar di Indonesia, NU maupun Muhammadiyah. Walaupun agama bukan NU, agama bukan Muhammadiyah,
agama bukan Persis, agama ya Islam. Cuma kita tinggal di negeri yang dua ini menonjol. Ya, tapi walhamdulillah ini tahun nggak ada masalah. Kita sepakat tanggalnya sama, ru'yahnya sama. Berarti kita tinggal ngitung hari nih. Ya, ini hari masuk yang keberapa? Ke-8. Kedepannya ini untuk mencapai tanggal 20 siang, malamnya malam 21 berarti kan? Berarti 12 hari lagi. Malam 21 kita Lailatul Qadar. Apa aktivitas di Lailatul Qadar, Ustaz? Umum. Allah hanya mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pokoknya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga nanti memanfaatkan malam yang 1000 kali lebih baik ketimbang 1000 bulan tadi ya. Ini kita dicontohkan sama Rasul. Nah, yang Rasul contohkan sebagai contoh yang terbaik, tolong jangan nyontoh yang lain. Contoh Rasul saja. Karena banyak sekali anak-anak yang pada malam-malam ganjil itu malah bikin sahur on the road. Aktivitas ini itu udah jangan ngarang-ngarang udah. Contoh Rasul saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, apa yang beliau contohkan? Ya'takifu. Beliau beriktikaf. Yang beliau contohkan 10 hari full. Di 10 hari yang ketiga. Dan mengencangkan ibadah dalam iktikafnya itu di malam-malam ganjil. Kalau pemahaman kita kan cuma malam ganjil saja iktikaf kan? Kalau Nabi 10 hari terakhir. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu bisa ditemui dengan parafin ibadah. Pembakar ibadahnya apa nih? Ya kita banyak ngaji dari pagi, banyak berbuat baik dari pagi, khusyuk dalam ibadah, mungkin malam ketemu. Tapi kalau pagi udah banyak oong gitu ya, ngerumpi sono sini, tawaf aja di mall, nyari yang enggak, terus malam iktikaf pengen ketemu Lailatul Qadar, ngimpi di siang bolong. Makanya Nabi sengaja buat 10 hari itu nggak main-main. Kan kalau 10 hari cuma ketemu 4 kali Lailatul Qadar, betul? Nah, 21, 23, 25, 27, kemungkinan 29, 5. Wallahu a'lam bishawab. Enggak full. Kok pakai 10 hari, Ustaz? Parapinnya gitu loh. Karena dia memang butuh konsentrasi. Dalam hadis dikatakan mengikat perutnya Nabi ketika malam ganjil. Bahkan dia robah waktu terawihnya jadi qiyamul lail. Jadi bedain antara terawih sama qiyamul lail. Di kita ini kadang-kadang nih Masya Allah ya. Ya Nabi membedakannya begini. Terawih itu sholat malam yang dilakukan ba'da isya sebelum tidur. Sementara qiyamul lail itu tahajud. Ya, yakni terawih yang dijadikan malam. Tapi secara umum makna qiyamul lail bangun di malam hari. Yang ulama sih mengaitkan qiyamul lail dengan tahajud. Padahal qiyam berdiri, lail malam. Yang ngapain kayak baca Quran atau apa kan bisa sebenarnya qiyamul lail gitu ya. Tapi ya iya, kalau qiyamul lailnya Nabi itu ya ini sholat tarawihnya itu dijadikan qiyamul lail tahajud. Makanya nanti dari sini ada hikmah ketahuan sahurnya Nabi. Nabi habis isya tidur, kemudian dia istirahat. Ada hadis yang mengatakan la samrah illa lil musalli wal musafir wal musallin. Tidak ada begadang malam kecuali buat orang yang sedang sholat, safar atau aktivitas keagamaan. Tidak ada begadang, apalagi wisata kuliner muter-muter nggak ada udah. Nah, malam harinya beliau bangun, beliau tahajud. Bertanya sahabat ke Anas tentang kalau Nabi tahajud malam, tarawih dijadikan qiyamul lail 10 hari terakhir. Kapan sahurnya Nabi? Mata tasahhara Rasul. Kapan sahurnya Nabi? Anas yang menyaksikan itu mengatakan tasahhara Rasul ka'an taqra'al ayat 50 ayat qabla subuh. Ya sahurnya Nabi ya seperti menghentikan 50 ayat sebelum subuh. Jadi beliau ngaji aja bangun jam 1 tuh tarawih tuh, enggak berhenti sampai 50 ayat sebelum subuh. Pan 50 ayat buat yang biasa ngaji paling 15 menit.
20 menit. Ya kalau syekh-syekh imam-imam yang biasa ini sebentar sekali 50 ayat ya. Nabi berhenti sahur. Berarti 15 menit, 20 menit sebelum subuh Nabi sahur. Karena kita nggak pernah bahas detail, kita anggap itu imsak. Padahal Islam tidak mengenal imsak. Itu ijtihadnya ulama. Bagus. Ulama membuat kehati-hatian, apalagi Syafi'iyah. Karena manusia kalau nggak dibikin imsak bablas. Padahal mereka juga tahu hadis Nabi yang mengatakan kulu washrabu hatta tasma'a adzana ummi maktum. Makan, minumlah kalian sampai mendengar azan subuh. Yang ngomong siapa? Rasul. Jadi kalau udah azan subuh berhenti. Kita dengar azan berhenti. Kita lagi makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terusin. Enggak apa. Sampai la ilaha illallah. Deh, cuci tangan, berhenti. Ada azan lagi tat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Azan yang pertama aja. Kalau urusan kayak gitu nggak beres-beres, urusannya masjid 5 kali azan urusannya kalau begitu ya. Azan yang pertama ya. Jadi seperti itu tuh bahasa mudah sekali. Diberikan Lailatul Qadar, mereka iktikaf, dan iktikaf ini ibadah sunnah yang dilakukan wajib di masjid. Ibadah sunnah yang dilakukan wajib di masjid ada 3. Yang pertama ya iktikaf ini, iktikaf sunnah, tapi wajib di masjid, nggak bisa di musola, nggak bisa di kamar di rumah, nggak bisa. Yang kedua, ya kita melakukan aktivitas tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul musola, nggak ada tahiyatul lapangan. Besok sholat id di lapangan tahiyatul dulu, nggak ada. Dan yang ketiga syuruk. Syuruk tahu? Ya ini kita sholat berjamaah subuh bersama imam, zikir hingga terbit matahari, syuruk 2 rakaat, sholat syuruk, berpahala keajil umrah, seperti pahala umrah. Beruntungnya yang rumahnya dekat masjid, dapat pahala umrah mulu tanpa visa, gitu ya. Ini beruntung, makanya kita kalau bisa ya cari rumah dekat masjid, atau kalau emang jauh bangun masjid, begitu harusnya. Ya, itu hal yang positif. Diberikan pahala sebanyak mungkin, iktikaf di masjid. Berapa hari? 10 hari yang dicontohkan sama Nabi, atau 7 hari berkhilaf ulama. Atau ulama nggak menyalahkan setiap malam saja ittakhadzal makanil wukuf, mengambil sikap diam di masjid, itu pun boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Karena kita tersetting hidup di Indonesia yang kadang-kadang nggak bisa nih full. Saya cuma bisanya malam doang, Ustaz. Ya silakan. Jangan disalahkan, memang kemampuan dia begitu. Bukan ke agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Bahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Mampunya dia begitu, alas, tidak ada masalah. Anda mampu full itu bagus, afdal. Tapi kalau nggak mampu, jangan sampai malam nggak iktikaf. Udah sisihkan waktu, yang kerja pagi sampai sore, pulang ke rumah mandi tarawih ke masjid, full iktikaf. Syukur-syukur kalau ambil cuti. Kami orang perempuan bagaimana Ustaz? Kami boleh gak iktikaf? Boleh. Pertanyaannya boleh gak? Boleh. Tapi kami masih ada kewajiban. Ya kewajiban duluin. Ya iktikaf sunnah. Ya kalau kami gak iktikaf, kami gak ketemu Lailatul Qadar. Sampai bilang tidak jadi syarat ketemu Lailatul Qadar itu iktikaf. Cuma iktikaf itu media aja untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan cara iktikaf di masjid, kita khusyuk dalam berbuat baik. Di masjid kan kita lihat nggak banyak pajangan, nggak banyak ornamen, konsentrasi kita full. Di sini kita bisa duduk manis 2 jam, betul? Di rumah mana bisa? Apalagi di mall, lebih nggak bisa lagi, betul? Pengen nyenggol aja barang baru. Di sini duduk manis kita. Cuma di masjid. Makanya di iktikaf itu dibuatlah agenda. Di dalamnya ada ceramah, ada tausiah, ada menghafal bacaan Quran atau apa. Atau kami sudah fasilitasi itu di Yayasan Bogor sana ya. Sebagian sudah pada tahu ibu-ibu ya.
pesantren masa keemasan sudah kami buka tuh. Syarat muridnya di atas 45 pokoknya ya, 45 ke atas. Jadi orang-orang tua yang sudah punya waktu kosong mau manfaatin di sana silahkan. Dirapikan bacaan Quran, dirapiin masalah wudhu, masalah sholat harus mendetail. Karena banyak orang kelihatannya sudah sholat padahal masih berantakan wudhunya, bacaannya semua. Ini penting. Kalau anak kecil kita pesantrenin targetnya naik kelas. Kalau orang tua kita pesantrenin targetnya husnul khatimah. Gitu ya. Harus. Cuma masalah tanggal memang kita nggak tentukan. Tempat sudah ada, guru sudah ada. Tergantung kemauan. Silakan. Sudah terfasilitasi. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Ya begitulah. Atau nanti kita buat iktikaf memang rutin tiap tahun, silahkan juga. Di Bogor, di rumah itu di tempat yang alami kita bisa iktikaf dengan ceramah yang rutin, perapian agama, perapian ibadah, tausiah yang dirutinkan, imam dengan bacaan yang bagus. Oh masya Allah. Fadal, mau kapan lagi? Ya, ini kita ini kan ya Allah umur nih nggak tahu kalau nggak antar besok, betul? Masih sibuk sama penampilan. Saya suka bilang kayak orang-orang yang nggak mau nutup aurat, umur sudah lanjut. Orang-orang yang nggak mau ngaji, umur sudah lanjut. Ya Allah, masih pakai model tutup ngimbu nangka, masya Allah. Sibuk main poni, masya Allah. Emang masuk surga bareng poni, masya Allah ya. Udah deh, yuk. Bapak juga begitu yang masih orientasinya dunia. Kita cari modal, kita usahakan 5-10 tahun ke depan kita gini-gini. Umur berapa Pak? 10 tahun lagi. Sekarang 72, 82 berarti Pak. Dokter udah banyak ngelarang, betul? Silahkan, tapi ingat nih, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini akhirat ini. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu takwa. Apa yang kita bawa ngadep Allah? Udah berapa juz yang kita hafal? Udah berapa hadis yang kita baca? Sudah tumak ninah belum? Sudah menangis belum dengar bacaan imam? Sudah menjadi orang yang senang sama Ramadan belum? Coba kritisi dah. Jangan nanti rugi. Ujung-ujungnya di akhirat dibangkitin nanti dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah pakai dibangkitin, kalau tuh mati aja terus gitu ya. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Tanya Muhammad, tanya. Di dunia dia jalan pakai kaki, di akhirat dia jalan pakai muka. Tanya Muhammad, sebabnya apa? Tidak bisa berbuat baik di dunia. Dibangkitkan dalam keadaan buta, protes. Lima hasartani a'ma waqad kuntu basiran. Kenapa jadi buta ya Allah? Kan dulu aku melek. Iya, waktu melek kamu nggak berbuat baik di dunia. Rugi. Manusia dibangkitin semua nggak bawa harta. Kurfatahurlah. Telanjang, belum dikhitan, nggak pakai sendal. Apa yang dia bawa? Pagar besi tempat rumah yang baru dipesan. Rumah yang baru direnovasi, ditinggalin semua. Padahal kita boleh punya itu. Cuma untuk apa? Gitu kan? Ya kalau kita nggak tahu tujuannya untuk apa, ingat, summalatus aluna yauma idzin anin naim. Allah bakal tanya, kenapa sih rumah kamu tinggi banget pagarnya? Ya saya khawatir aja anak-anak keluar jalan bisa bahaya, atau orang-orang yang niat buruk jadi tahu gini-gini. Sengaja saya protek rumah saya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Kenapa sih dibagusin rumah? Ya biar nyaman aja. Jadi anak-anak nggak perlu keluar, semua ada di dalam. Itu kan bagus. Boleh. Tapi itu dunia. Mali wa mali dunia, innama masali wa masali dunia karra'in rahata tajlai sarjara. Innama dunia ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masih wa dhalik fadhahibun wa tariku linnas. Dunia dengan aku, kata Rasul, kayak pohon. Tuh pohon dunia. Orang numpang ngadem, selesai ngadem pohon ditinggal tuh dunia. Dunia yang dimakan, yang diminum cuma di lidah, bedanya pedas, asam, manis, asin cuma di mulut. Di perut sama, keluar sama. Wala bisa fa'abla, dipakai juga usang. Disedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masih wadhalik fadhahib wa tariku linnas. Selainnya kalau enggak hilang, musnah,
jadi waris. Itulah dunia. Makanya yang jelas-jelas bakal bawa ke akhirat kita apa? Ya tadi, ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Sudah ibadah apa kita kepada Allah? Ini Ramadan momen yang tepat. Kita bisa berbuat kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Maka keutamaannya dia pilih. Maka jamaah yang Allah muliakan, sehingga mulailah terbersit dalam hati kita ini tentang beberapa hal yang Allah ajarkan kepada kita. Setelah tahu banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, orang yang berilmu tentang Ramadan, selain dia puasa, iman dikedepankan, ihtisab dilakukan, dia akan menjadi orang yang banyak beristighfar di bulan Ramadan. Ya, sehingga menjadi pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki terbuka. Selesai Ramadan itu gampang dapat yang dia pengen. Kenapa? Dia Habibullah, dia kekasih Allah. Dia orang yang betul-betul tahu. Karena memang Allah perintahkan istaghfirullah wa atubu ilaih. Allah perintahkan minta ampun sama Allah dan taubatlah kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau di 10 hari terakhir bacanya apa Ustaz? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau maha pengampun, menyukai ampunan, ampunkan kami. Ini orang pengen. Dan Ramadan ujungnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan dosa yang akan datang, yang telah lampau. Yang dia nggak bisa kembali ke masa lampaunya. Dia orang yang banyak beristighfar. Dia merangkai kata membuat sebuah kebaikan di bulan Ramadan. Masya Allah. Kemudian yang lainnya yakni dia orang yang betul-betul tahu bahwa Allah akan memberikan furqan. Maka dia merangkainya dengan takwa. Hadis ayat mengatakan intattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ini Ramadan dahsyat. Sampai kata Rasul, ittaqu firasatal mu'min fa innahu ya'ti binurillah. Ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kamu dengan firasat orang beriman, kata Rasul itu. Fa innahu ya'ti binurillah. Karena firasat tersebut datang dengan cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Ketakwaan. Yaj'alakum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Orang yang beriman, bertakwa, berbuat baik, mencontoh Rasul, diberikan 2 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Allah berikan cahaya dalam hidupnya. Hidupnya terarah. Orang beriman jelas. Ujian bikin dia husu, bukan bikin dia kabur. Orang beriman. Kalau orang yang nggak beriman diuji malah rusak. Ya. Bahkan kadang-kadang kita nih hidup kan punya mau nih, kita punya kepengen hidup ya. Saya pengen gini. Saya harus gini. Ternyata hasilnya beda. Tapi asik. Dia tersenyum. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah subhanaka faqina azabannar. Betul-betul tak kau ciptakan semua sia-sia ya Allah. Manusia punya kepengen, cuma engkau yang berkehendak mau bilang apa. Saya pikir saya bisa hidup sama dia. Ternyata Allah kasih dia. Ya udah deh, emang bagus sama dia kali ya, gitu. Bersyukur. Tadi saya pengen tinggal di sono, dapetnya di sono, gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah dengan di sini saya banyak berubah nih. Bas, dia syukuri. Karena yang tahu baik buruknya hidup siapa? Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia yakin Allah tidak menguji dirinya untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Dia mampu, dia yakin dia mampu. Dia rasakan kemuliaan tersebut. Iya ya. Maka lisannya sering berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah enggak ada masalah.
Asal paham artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya Ustaz. Kenapa Bu? Ya pengen ngomong aja saya. Ya harus tahu dong artinya dong Bu. Hasbunallah apa artinya? Artinya ya Allahu alam Tat. Saya bilang Allahu alam artinya. Cukup Allah sebagai penjamin. Kenapa? Karena hidup ini banyak yang saya nggak minta Allah turutin. Ketika saya minta malah nggak dibagi. Emang betul-betul dah Allah lebih paham dah. Karena kalau hidup ini menurut saya hancur, betul ya. Makanya hidup ini menurut Allah. Jadi kita renung itu, oh iya. Nah dia merangkai ibadah untuk mencapai tingkat takwa. Secara umum mungkin surat At-Tolaq ayat 2 hingga 3 ya, kita baca ayat itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, selalu diberikan solusi. Hidupnya yang punya masalah terselesaikan karena takwanya. Intattaqullah yaj'al lakum furqanan tadi. Kalau kamu bertakwa, paling tidak Allah berikan furqan, kemampuan kepada kamu untuk membedakan yang hak dan yang batil. Sampai kamu tahu sekali, kalau Allah ini berikan kemuliaan, kamu punya suplemen yang memang bisa mengkritisi yang ada. Ya bukan hanya sekedar tidak melakukan kemaksiatan, mencegah kemaksiatan pun kamu sanggup. Ya karena kalau orang-orang yang muqarrabin, Pak, Bu, orang yang muqarrabin, orang yang dekat sama Allah, itu bukan hanya tidak berbuat dosa dan berbuat pahala, bukan. Tapi orang-orang ini tahu hadis yang mengatakan manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Manahaitukum an syai'in, apapun yang kularang untuk kalian, fajtanibuhu, jauhkan. Wa ma amartukum bihi bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan kepada kalian tentang sesuatu, lakukan semampu kalian. Jadi dia tahu nih, hidup ini kalau ada larangan nggak dicoba. Tapi kalau ada perintah, dia coba semaksimal mungkin. Karena dia tahu la ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Nggak ada salahnya nyoba datang ke pengajian lah. Nggak ada salahnya lah ibadah, ngaji, sedekah, nggak ada salahnya. Tapi kalau yang namanya dosa, ya udah jangan dia basa-basi, tinggalin sudah. Kita yang tahu. Ya tapi kan saya sedikit, udah mau sedikit mau banyak dosa, ya udah. Ya tapi kan udah jangan pakai tapi kan, tinggalin. Ya insya Allah. Nah mungkin dia nggak bisa ninggalin langsung. Ya itu namanya ninggalin, cuma memang berproses, nggak usah dibahas sudah. Ya dia orang yang suka makan konvensional, riba. Sekarang tahu hukum kan nggak mungkin keluar langsung kan, ada proses, bayar dulu tuh utang piutang, dia udah ada rencana, selesai utang selesai semualah. Gimana menyikapi konvensional Ustaz? Sementara saya ini orang yang sudah terlanjur terikat dengan konvensional, kredit bunga dan lain sebagainya. Dalam Islam ini wa taraka ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba, selesaikan yang ada, jangan dimulai lagi. Nah tentu kan menyelesaikan itu kan butuh waktu. Tapi kreditannya masih setahun, Ustaz, selesai. Kalau gitu saya pengen ngumpet-ngumpetannya ngindar, dosa, nggak boleh. Selesai itu masalah yang harus diselesaikan. Udah selesai jangan dimulai lagi, itu yang paling betul. Ya kenapa? Karena memang Islam tawarkan seperti itu. Dia orang yang bertakwa, orang yang paham sekali. Allah berikan solusi dalam kehidupan cuma buat orang yang bertakwa. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu, yarzuqnya continuous tense, selalu diberikan rezeki. Kenapa? Karena yattaqi, selalu bertakwa di mana saja. Jadi di masjid kita ibadah, di rumah kita ibadah, arisan kita ibadah, diundang kondangan kita ibadah. Ini orang Masya Allah. Ya kalau orang yang ngerti kondangan itu justru yang dia pengen datang ketika ijab qabul sebenarnya. Yang mustajab doa itu ketika ijab qabul. Terbuka itu pintu langit. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, sah.
Doa ada tuh. Itu mustajab. Bukan nunggu dangdut berbunyi baru datang, bukan. Kita ngambil hikmahnya di situ, ya, sampai kita tahu oh iya. Dia berilmu lah tentang itu ya. Wa yarzuqhu, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga. Jadi gini Pak Bu ya, hidup ini kan ujian. Kita kan pasti diuji ya. Yang enggak diuji cuma mayit. Jadi orang kalau masih dibikin pusing sama masalah masih hidup berarti. Karena kalau orang udah nggak punya masalah ya mayit, masalahnya beda lagi nanti. Kan saya pernah sampaikan dulu bahwa kita nggak boleh minta hidup jangan bermasalah. Ya Allah, jauhkanlah hidupku dari masalah ya Allah, nggak bisa. Berarti sama dengan ya Allah matiin sekarang aja, begitu berarti doa kita tuh. Hidup ini pasti masalah, tapi minta sama Allah, ya Allahumma afrik alayya sabran wasabbit aqdami wamsurni alal qaumil kafirin. Minta begitu. Berikan sabar, mantapkan kaki, teguhkan hati menghadapi masalah orang-orang kafir dan lain sebagainya. Minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam beribadah kepadamu. Minta. Lawang keutamaan Ramadan kok. Mustajab orang yang berdoa di bulan Ramadan kan? Apalagi menjelang berbuka. Apa kata Rasul? Orang yang berpuasa itu diberikan mustajab doa menjelang berbuka. Makanya kalau mau buka puasa jangan ngabuburit. Jangan di jalan, di rumah. Atau jangan berebut remote. Remote direbutin. Berebut ajan. Nih channel ini ajannya lebih cepet nih. Sama. Enak aja cepet mana. Dosa dia kalau duluan tuh ajan. Ya, justru yang paling baik itu kita tahu waktu. Jam 5.48, 5.49, ya 5.30 berhenti dah aktivitas dah. Selesai semua tuh 5.30. Nah, 19 menit ke depan, 18 menit ke depan berdoa dah. Doain yang bikin kita pegal siapa? Anak, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Siapa pasangan hidup, suami, istri? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pada kami pasangan hidup yang betul-betul membuat mata kami ini enak melihatnya. Padahal enggak enak, cuma enakin dah ya Allah gitu ya. Kita minta tuh sama Allah tuh ya. Ramadan timingnya tepat ya. Pegal masalah pembantu mau pulang kampung, gerakan hatinya ya Allah supaya mau pulang nanti menjelang hari raya aja ya Allah. Jangan dilarang, dia juga punya orang tua. Ini pembantu pulang diomelin, pulang lagi. Dia juga punya orang tua. Orang tua juga pengen ketemu dia gitu ya. Coba kalau Anda di posisi dia. Coba mulai berpikir gitu, ini emang males gitu loh ya. Ya, jadi terbiasa nggak kerja ya begitulah. Padahal masya Allah kita kasih dia jalan, jangan ditahan gajinya, kasih keringatnya belum jatuh, kasih itu pahala dia pulang dengan bahagia, bahagianya orang bahagianya kita loh. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintai kita. Ramadan ini indah banget, berbuat baik gampang kita. Allah akan mudahkan kita untuk kebaikan yang banyak insyaallah. Ya, kita merangkai ibadah untuk menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita merangkai ibadah yang berujung pada tawakal. Kita bertawakal kepada Allah. Kata Rasul dalam sebuah hadis, beliau bersabda dari Umar bin Khattab, "Walau annakum kuntum tatawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqtum kama turzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Hadis, "Lau annakum kuntum tawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqu tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalimatnya ya kuntum tawakkalun. Kalau seandainya kamu telah tawakalun, sifatnya madhi lampau. Kalau kamu telah bertawakal,
bukan baru tawakal, karena tawakal itu harus sudah dijalani. Kalau kamu sudah bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang betul, la ruziqtum kama turzaqut thair, Allah akan berikan kamu rezeki seperti Allah memberikan pada thair, burung. Lihat burung, yaghdu khimasan wa taruhu bitonan. Terbang pagi kosong perutnya, balik sore penuh perutnya. Kita dibikin kayak burung, ya. Hidup susah seperti burung, tapi rezeki nggak ketuker. Ya, kita makan ini nggak mewah, cuma puasa aman. Kayak orang mungkin nggak sempet makan banyak, keburu azan subuh, nggak nyesel. Kenapa? Karena memang sahur itu kunci orang puasa. Jangan berlebihan makan sahur. Nabi hanya mengatakan tasyaharu wala bijuz'in mimma tasyaharu wala bitamar. Sahurlah kalian dengan seteguk air. Sahurlah kalian dengan sebutir korma. Buktiin dah. Minum sekedar, korma sekedar. Paginya enak. Tapi kalau sahur kita makan lebih, minum lebih, pagi mata ngembel betul. Kayak digelayutin anak sama susah gitu. Ya kuncinya itu, kita nggak nyesel. Baru mau ambil air, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, bismillah. Nggak ada masalah. Ini enggak, baru ambil air, Allahu Akbar. Ya, ajan baru. Wah ngaco nih muadzin disalahin ngaco. Bener jamnya pas ente yang lelet bangun. Ya, sekedar saja Allah berikan kemudahan. Dan orang-orang yang biasa hidup susah, puasa nggak kaget. Nggak kaget puasa, tetap aja kerja. Itu Pak Tani tetap aja macul di sawah, puasa. Cuma bedanya nggak ada yang bawain makan minum aja kalau siang, itu doang. Ya, saya ngeliat orang-orang panen ubi di rumah itu sampai, ya Allah dunia setia dunia. Ya Masya Allah dunia seperti ini. Tapi nikmati, Allah berikan kemuliaan yang banyak sekali, Masya Allah. Betapa banyak kemuliaan yang ditanamkan dalam agama. Ini penting sekali. Sehingga kalau kita pahami dengan ilmu, Allah mengerti bahwa yaghdu khimasan wa taruhu bitonan. Burung yang susah hidup saja Allah jadikan mudah hidupnya. Terbang pagi, terbang aja terbang udah. Jangan di rumah. Niat karena Allah, cari rezeki. Bitonan. Ya, pulang dipastikan penuh itu perut. Iya. Betapa indahnya Ramadan. Maka dia bertawakal sama Allah. Ya, tentu dia bertawakal karena ada sabab. At-Tolak ayat 3 kelanjutannya tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah itu akan menjamin. Allah akan menjamin. Ya cuma kan dia bisa tawakal karena kenal Allah. Kalau dia nggak kenal Allah, dia nggak bakal bisa tawakal. Dia bertawakal kepada Allah karena dia kenal Allah. Dia tahu Allah tidak mungkin zalim. Banyak rencana hidup yang nggak sesuai keinginan. Allah tahu yang baik buat kamu begini, gitulah. Habis saya udah coba bikin anak sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna lah. Dokter saya kenal semua, vitamin cukup, tapi sakit mulu nih anak. Allah tahu kalau anak sehat kamu ngayap mulu, betul. Dibikin sakit nih anak, jadi adep-adepan terus. Ya Allah, nah, makanya minumnya. Karena menatap wajah anak tuh mahal loh. Buat orang yang tahu surga dekat dengan kehidupan, wajah anak, wajah orang tua tuh mahal. Ya Pak ya, kita orang laki yang kerja jauh nih jangan dikucilkan loh. Hati Allah yang tahu, kita jarang lihat muka anak tuh sedih banget loh. Sampai kadang-kadang lihat anak gede, ya Allah, hilang masa kecilnya sama saya ini hilang. Sampai anak juga begitu, sering menatap wajah orang tua, itu surga. Ya coba ada bikin sebuah kebiasaan kita dari kecil sama orang tua tuh kalau makan deket sama orang tua. Sampai sekarang juga makan kalau deket sama orang tua tuh, ya Allah betapa cepatnya waktu ya. Perasaan belum lama ini ayah tampan, mama cantik, sekarang udah pada turun tuh pipi, ya Allah Masya Allah. Itu mata yang bagus, bulu mata yang kayak talang air sekarang pada rontok semua, ya Allah. Gigi yang sudah macem-macem lah ya. Betapa singkatnya hidup, Masya Allah.
Ya itu orang yang bermuhasabah diri sehingga dia bisa bertawakal. Allah sudah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Jadi gini. Kalimat yatawakkal itu yang sedang dilakukan. Barang siapa yang sedang melakukan tawakal. Jadi dia ada usaha, udah usaha mentok. La haula wala quwata illa billah. Itu tawakal tuh. Fa huwa hasbuh, Allah jamin. Ya kayak orang yang sakit puasa. Saat orang sakit boleh puasa gak? Boleh. Cuma dicoba. Aduh gak kuat. Ya udah gak apa-apa. Dia sudah dapat pahala orang yang puasa. Ditambah fidyahnya. Dahsyat kan ya? Orang yang hamil boleh puasa gak? Boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Cuma kalau gak kuat jangan. Cukup fidyah. Artinya mencoba ibadah itu wa antasumu khairul lakum. Puasa itu baik. Puasa itu baik. Tapi kalau memang ternyata menjalaninya kamu nggak baik, dikasih solusi. Wa in kuntum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Kalau kamu safar, kalau kamu sakit, au yutikunahu fidyatu tu'amu miskin. Yang kedua, pertama bayar dia akan datang. Kalau yutikunahu fidyah to'amul miskin, kasih makan orang miskin 1 kali makan dengan lauk yang sempurna. Yang penting coba aja dulu ya, karena puasa itu baik. Kecuali yang khawatir, ini khusus buat ibu-ibu nih Pak, kita nggak berlaku ibu-ibu nih. Kalau sedang menyusui, cuma khawatir bayi nggak kena gizi karena biasa makan siang nih nggak makan, dia nggak puasa, boleh. Dia menyusui, dia nggak puasa boleh karena khawatir. Tapi nanti bayar puasa plus fidyah. Jadi khawatir itu balasannya fidyah plus puasa. Kalau yang lain nggak. Nggak, kita kerja lihat matahari panas. Saya khawatir nggak kuat nih Ustaz. Nggak bisa begitu, nggak bisa ya. Ya harus jalanin dulu ya. Emang masya Allah. Tapi jadi banyak hikmahnya Pak. Kita kalau tiap hari ini jalan siang gitu ya terbiasa, nggak ada masalah. Bahkan kita jadi orang yang paling seneng dengar azan zuhur, masya Allah ya. Saya kemarin bercanda ya, mungkin diupload di YouTube dan mungkin teman saya pada ngeliat yang memang kejadian tanggal 18 kemarin gitu ya. Saya ada salah seorang kolonel itu di batalionnya. Dia minta tolong dari sebelum Ramadan, Ustaz Subhan, kalau bisa tanggal 18 antum ikut hadir di acara serah terima Danyon gitu ya. Tanggal berapa Pak? 18. Waduh, khawatir udah puasa loh Pak. Insya Allah belum Ustaz. Ya karena saya percaya ya belum ru'yatul hilal kan. Ya sudah lah. Betul, hingga pas hari hanya pas puasa lagi 18. Ya Allah ya Karim. Ya kadang janji saya datang, saya upacara ada bareng Kopassus, kebayang gak tuh? Kan saya bukan Kopassus. Puasa pertama dijemur kayak emping kita. Tapi memang kalau terbiasa ternyata nggak masalah ya. Karena memang tergantung otak ini mau dikemanakan nih rasa ini gitu ya. Kalau kita rasa haus, lelah ya lelah. Padahal di situ saat kita bisa membuktikan bahwa apa? Bahwa mungkin inilah harusnya hidup seperti ini. Karena kalau buat orang laki Pak, makin banyak peluh yang kita keluarkan, makin lelah kita mencari nafkah buat orang rumah, itu karakter anak akan terbentuk Pak. Apalagi kalau orang-orang apa yang suka menyampaikan kata-kata bijak itu, batang pohon yang mahal itu adalah pohon-pohon di tebing gunung yang tak berbuah. Terpaan angin, badai itu membuat urat di batangnya itu bagus Pak. Seperti itulah hukum. Jadi makin banyak peluh yang kita keluarkan, nggak lelah kita menuntut dunia untuk akhirat, untuk keluarga kita semuanya, anak kita berkarakter. Makanya lihat, lebih banyak anak petani yang menjadi orang hebat ketimbang anak pejabat. Lihat. Warnanya itu loh. Nah buat kita semangat, nggak bakal mati, nggak ada sejarahnya ditemukan mayit karena puasa, nggak ada. Jalan terus gitu ya. Allah akan muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak insya Allah. Jadi tawakalnya timbul. Anak juga kita support. Kamu semangat nak. Warna ilmu yang kamu dapat di sekolah
itu berkaitan dengan pertahanan diri kamu untuk menuntut ilmu dengan puasa ini nak. Keluar. Tapi libur, pesantren kilat datengin. Nah, ini Jumat, Sabtu, Ahad, ini anak-anak boleh masukin pesantren kilat. Kami buka, ya insya Allah secara dadakan memang karena kemarin kurang guru, silakan masukin. Biar punya aktivitas, karena anak-anak ini kadang menuntut ilmu di sekolah, liburan nggak punya media, ilmunya nggak kepake, sayang. Biarkan tetap mereka beradaptasi dengan belajar sambil bermain, nggak belajar fokus sambil bermain. Paling tidak terbuanglah waktu mereka itu baik sekali, masya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, innallaha balighul amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Innallaha balighul amri. Allah itu yang akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Jadi enggak ada yang tertunda di atas dunia. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyalqa samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah telah tentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Betul, Allah laksanakan. Qad ja'alallah likulli syai'in qadran. Allah telah tentukan takdir manusia dengan ukuran yang tepat. Jadi nggak akan pernah ada masalah si miskin yang makanannya nggak sehat nggak jadi sakit. Apalagi si kaya yang makanannya sehat lebih nggak sakit, gitu kan? Tapi kalau masyiahnya Allah, kadang yang makanannya nggak enak, yang dibantu sama orang yang sehat, malah yang bantu yang sakit. Ya, berapa banyak kita ngeledekin orang sakit, seumuran sama-sama udah tua, temennya sakit, nggak nyangka ente duluan ngomong gitu ya. Ternyata yang ngomong duluan, mana kita paham kan? Ya, Allah telah takdirkan, kata Allah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah tentukan semua dengan mikdarnya, dengan ukurannya. Dia tahu sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau dia sudah tahu seperti ini, rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang lain, dia akan beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya, menjadi orang yang sensitif kalau melihat kesempatan berbuat baik. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau berada di pagi hari, kau tidak menunggu sore untuk berbuat baik. Pun di sore hari kau tak tunggu pagi untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat. Waktu kosong ada pengajian bulan Ramadan, datang. Ya, daripada ngerjain yang enggak melok guling mulu, enggak ada main melok guling, enggak ada gitu ya. Udahlah, ya ngadem ya, bukan enggak boleh, tapi kalau terlalu lama ngadem ya Masya Allah ya. Nungguin buka puasa ngaji. Kalau enggak bisa ngaji, dengerin MP3 kan banyak. Biar nih kuping terbiasa baik. Ya, daripada baca-baca buku yang enggak penting, nulis yang enggak penting, baca buku yang penting, nulis yang penting. Ya, manfaatkan bulan Ramadan, timing yang tepat banget nih. Daripada BBM-an, WhatsApp-an yang nggak penting, mendingan kita sudahlah baca hal-hal yang positif. Mumpung Ramadan, kita yang bakal merasakan indahnya Ramadan nanti. Menjelang buka, terasa betapa indahnya orang yang berbuka puasa dengan kemuliaan. Atau mungkin kalau buat orang perempuan harus tahu, Nabi mengatakan lis-shaim farhatani yafrahuma. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang pertama fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Bahagia kalau menjelang iftar, bahagia kalau berjumpa dengan Allah. Nah, buat mereka yang menyiapkan makanan berbuka, coba siapkan sesuatu yang membuat orang senang. Iftar ya, bukan takjil. Kalau takjil di awal. Ya, masuk waktu, bismillah minum, dhahabat dhama, kemudian makan kurma, itu takjil. Kumur-kumur ya, kemudian sholat. Habis sholat tuh iftar. Innaka hamidum mazid. Nah, assalamualaikum. Bikin tuh orang seneng habis itu. Kebayang. Orang kalau habis innaka hamidum mazid, cakep mukanya. Kenapa sih? Cendol Banjarnegara, es kuteng, es kelapa, langsung di otak itu bebenah semuanya. Sampai dia merasakan memang itulah fariha idza aftara. Kita bikin walaupun nggak banyak, sedikit-sedikit cuma rame. Tapi ingat, ada adab etika dalam Islam. Nabi itu memakruhkan dalam kitab Riyadhus Shalihin memakan makanan dengan dua keadaan yang berbeda. Nggak boleh kita makan daging sapi disiapin juga ikan mas, nggak ada tuh. Jadi kalau laut, darat, nggak boleh dicampur, makruh hukumnya.
Atau boleh kita siapkan nanti anak kalau mau makan yang darat aja dulu, ya, atau yang laut aja, jangan dicampur. Itu ada bab makruhnya tuh. Bukan ada solihin, bab 297 larangan tentang larangan-larangan dalam makan dan minum. Ada. Ya, jadi jangan mentang-mentang biar rame semua dibikin, dimakan kagak. Jangan ya. Lebih baik kita bagi ke yang lain. Jangan bikin heboh pasar, ya. Pasar mahal gara-gara kita. Saking hebohnya sampai udah dipersiapkan hal-hal yang salah. Saking takut kurang ini ya. Di kita kan heboh, beras bakal naik dibikin solusi beras plastik gitu ya. Lada bakal mahal dibikin dari semen putih ya. Yang belum lama saya dengar kemarin peyek dari plastik lagi, belum peyek itu, astagfirullahaladzim ya. Sampai dibakar netes itu dijual bebas. Ya udah, kalau sudah tahu begini berarti penuntutan ke orang tua ibu khususnya kreatif dalam memasak. Nah, gimana anak kita ini nggak dibiasakan beli, semua bikin tuh lebih baik dan itu lebih berkesan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dia maksimalkan beribadah. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin la yarak. Ihsan. Kontan timbul tuh ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia nggak melihat Allah, dia tahu Allah melihat dirinya. Karena ini sebulan nggak lama. Ini sudah masuk yang ke-8, 9. Ya Allah, 21 hari lagi. Nggak berasa waktu. Mana ada yang menjanjikan kita ketemu Ramadan tahun depan? Nggak ada. Mumpung masih bisa, fastabiqul khairat. Ayo yang mau berbagi korma, apa saya sebarkan korma ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok. Ayo yang mau ayo. Itu bahagia sekali mereka itu merasakan itu gitu ya. Karena ada beberapa titik yang saya datang ke daerah-daerah, kalau ke offshore, ke daerah tambang itu ya, itu orang-orang yang susah banget. Dan sekarang kita manfaatin Ramadan, sudah disurvei setahun mana yang layak, sekarang kita bantu mereka. Masya Allah. Rencanakan kebaikan, gimana caranya nih? Di bulan Ramadan kita berencana sebuah kebaikan, kelak ada Idul Adha, dari sekarang kita kumpulin dana buat nanti kambing yang akan datang atau bagaimana. Fadl. Ya. Berbagi dengan mereka yang terkadang yang kita bagi lebih baik agamanya ketimbang kita. Maka Nabi mengatakan, berapa banyak kemuliaan yang kalian miliki karena dua orang miskin di antara kalian. Ya. Itu baju kosongin. Beli kue lebihan, kita makan sebuah kue yang enak. Ya Allah, ini kalau ustazah ini, kalau syekh ini, ustadz ini, orang-orang tua di kampung nyobain, dia pasti seneng nih. Sambil ngaji dia makan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Kamu pakai baju bagus. Ya Allah, ini pasti mama atau adik, kakak saya ini seneng kalau pakai baju ini juga. Beliin. Biarlah mereka merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Iya, karena itu kenikmatan yang diinginkan dalam Islam. Semua yang kau rasa enak, orang lain juga mungkin enak. Berikan sama dia. Kalau ngasih orang bilang ini baju baru, pakai sholat id. Karena sunnah sholat id itu pakai baju bagus, celana bagus, sendal sepatu bagus, itu sunnah. Di kita malah kadang-kadang sholat id pakai yang jelek, sendal butut. Kok bajunya begini sih? Yang bagus mana? Ntar buat muter. Buat muter. Justru yang bagus buat sholat. Hadisnya begitu. Ini kadang-kadang ke tempat sholat sampai pakai sendal beda-beda, kiri kanan jingjit lagi. Ya Allah. Yang bagus mengkilat buat muter. Masya Allah. Udah muter nggak sholat zohor lagi. Pada nggak sholat. Aduh, nggak mungkin tat macet. Astagfirullahaladzim. Ini kan suka salah, orang memahami suka salah. Justru sholat id pakaian bagus, dan sholat id perempuan fardu ain. Jangan main-main ya, jangan kayak tahun-tahun kemarin, Bu pada nggak sholat, kita masak tat. Oh, yang nyuruh masak siapa emang? Sholat nggak ada masak-masakan. Emang suruh batal dulu baru sholat, ya kan? Makan dulu, bukan berarti kita nggak sholat. Ya, orang haid aja suruh datang menyaksikan orang sholat supaya rame pakai baju yang bagus biar orang tahu Islam tuh kaya, Islam tuh hebat gitu ya. Masa kita kalah sama orang kafir kalau ke rumah ibadah bercakap-cakap betul ya. Kita mau sholat pakai baju ketek bolong, masya Allah, sarung robek, masya Allah, sampai sedep tuh bau. Nggak pakai minyak wangi, ntar kalau muter mulu diomongin gitu ya. Itu merangkai ibadah di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali ya. Mudah-mudahan
kita menjadi orang yang terpicu untuk itu. Karena waktu yang singkat di atas dunia ini, jangan terbuang waktu begitu saja. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.